Nah, ini tentang tambang ini. Oh, Kan tambang. tentang tambang kan ini Muhammadiyah ini kan salah satu yang mendapatkan konsesi tambang batu bara waktu masih Presiden Jokowi. Ini Buya melihatnya gimana? Saya ini bingung ya menjawab ini ya. Ini udah lama dijanjikan tapi tidak pernah kunjung terwujud. Bingung Oh, juga belum. saya. Belum realisasinya Jadi belum. di Ya? media sudah ribut gitu ya. Ya kalau sudah saya dari NU kan sudah dapat IUP, izin usaha pertambangan sudah dapat ya. Yang namanya Muhammadiyah sampai hari ini enggak pernah Belum dapat iupnya. belum dapat juga kita sampai hari ini itu IUP-nya gitu. Jadi karena itu saya belum bisa banyak bicara tentang tambang ya. Atau karena mungkin dari pihak Muhammadiyahnya yang tidak proaktif mengurus izinnya barangkali? Kurang aktif apa saya menghubungi. Maksudnya aktif. Sudah sangat aktif, saya sangat aktif sekali, tapi kan saya tidak bisa memaksa pemerintah ya untuk mengeluarkan, kan itu kan ada sistem dan prosedurnya kan gitu. Jadi kalau seandainya mereka belum mau mengasih, ngapain, bagaimana kita mendesak kan gitu ya. Tapi kalau seandainya iupnya sudah keluar, apa konsep Muhammadiyah untuk mengelola tambang ini? Apakah memang diserahkan kepada rakyat atau mengakomodasi dan banyak pekerja dari masyarakat? Ya kalau seandainya ini diserahkan kepada Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan kerjakan. Ya, dan Muhammadiyah sudah siap untuk mengerjakannya. Muhammadiyah sudah punya ahlinya, Muhammadiyah sudah punya tenaga, Muhammadiyah juga sudah punya uang untuk itu, kan gitu ya. Ya. Cuma bagaimana saya akan bicara lebih lanjut ya. Nah, kalau seandainya dipercaya, tentu ada dua hal yang kami perhatikan. Pertama, kalau kami membuka tambang, bagaimana cara supaya masyarakat di situ tidak merasa dizolimi, gitu kan ya. Diutamakan masyarakat setempat ya, yang kerja jelas saja lah, itu akan kita utamakan ya, bagaimana yang terbaik kira-kira, itu kita ajaklah mereka bicara ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami juga dipercaya, tentu kami akan berusaha mempertahankan lingkungan hidup ya, bagaimana cara kita bisa membuat lingkungan itu tidak rusak gitu kan ya, dan kita juga sudah punya ahli-ahlinya untuk itu gitu kan. Nah, tapi kan ini baru dalam dataran dari sisi persiapannya kita sudah siap ya, tapi kalau barangnya nggak pernah dikasih bagaimana ini gitu. Bagaimana kita akan mengimplementasikannya? Apa sudah mendapat jawabannya? Kenapa sulit mendapatkan izinnya atau kenapa ini kira-kira? Atau ada persyaratan mungkin yang belum dipenuhi? Ya itu yang tahu mereka lah, pemerintah lah ya. Tentu pihak kementerian lebih tahu gitu ya. Tapi menurut saya ya agak bingung juga saya ya. Mengapa kok urusan investasi kok selama ini? Makanya ada juga teman saya dari luar menyatakan saya kapok untuk investasi Indonesia katanya kan. Izinnya lama, susah. Kenapa? Gitu ya? Karena susah sekali, berbelit-belit katanya kan ya. Nah, jadi agak paradoks juga, kita membutuhkan investor. Tapi kita tidak meladeni mereka secara baik sehingga mereka merasa dipermain-mainkan kan gitu ya. Sehingga mereka lari lagi gitu ya. Padahal dengan datangnya investasi kan itu akan bisa membuka peluang kerja ya. Itu akan bisa mendatangkan devisa juga kalau sana itu menyangkut tambang. Nah, ini masalah investor ini kan juga baru ini kan juga ada berita tentang investor yang sudah mau masuk, tapi karena di kawasan industri itu ada gangguan dari ormas-ormas tertentu sehingga mereka tarik diri lagi, keluar lagi. Ya, jadi sehingga keamanannya kurang. Kalau saya ya, saya punya keyakinan gini ya. Jika seandainya sumber daya alam yang kita miliki ini dikelola, dimanage secara baik, dan bagi hasilnya juga bagi hasil yang berkeadilan, maka negeri ini sangat kaya. Harusnya sumber daya alam kita besar sekali. Karena tidak dimanage, tidak dikelola, dan bagi hasilnya tidak fair menurut saya, lebih banyak untuk kepentingan investornya ya, dan sedikit sekali untuk rakyat dan maka kan negara kayak gini. Coba bayangkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia itu di Maluku Utara, 27%. Maluku Utara? Maluku Utara, 27%. Karena banyak tambang-tambang sana nih. Banyak tambang sana kan ya. Berarti kan banyak pendapatan yang ada di sana kan gitu ya. Siapa yang menikmatin? Coba lihat rakyat nih masih miskin kan gitu ya. Nah, jadi daerahnya juga masih pembangunannya. Jadi kesimpulan saya adalah buminya kaya, sumber daya alamnya melimpah, tapi yang menikmatin adalah segelintir orang. Sementara dalam pasal 33 kan bagi sebesar kemakmuran rakyat kan ya. Tuh rakyat jauh lah ya. Enggak usah rakyat di Jawa. Rakyat di Maluku Utara aja masih banyak yang miskin itu. Padahal di situ tambangnya luar biasa. Gitu. Jadi kalau gitu kesimpulan adalah kalau gitu manajemen kita tentang masalah yang berhubungan dengan sumber daya alam masih sangat lemah sekali. Yang pertama, yang kedua negosiasi kita dengan pihak investor ternyata masih lemah sekali gitu. Memang keinginan pemerintah kalau secara kebijakan di atas kan maunya kemudahan untuk investasi. Tapi prosedur pelaksanaan di lapangan di bawahnya itu yang menurut Buya ada hambatan kali ya. Jadi saya punya pengalaman menarik.
dengan investor kelas kakap dunia namanya George Soros. Ya. Jadi George Soros datang ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi tamu Profesor Din Samsudin waktu itu. Saya bilang sama George Soros, saudara George Soros, Anda ngajarin saya tentang humanisme, tapi Anda nggak humanis, saya bilang. Dia kaget. Kenapa Anda bilang saya tidak humanis? Ya Anda telah merusak negara saya, ekonomi negara saya Anda rusak, sosial kehidupan seperti rakyat saya Anda rusak. Terus, kalau begitu, kalau Anda masuk orang humanis, apa solusi yang Anda tawarkan supaya kami bisa keluar dari masalah kami? Dia suka 3. Pertama, transparansi katanya. Harus ada keterbukaan. Di negara ini banyak meja yang harus kami lewatin. Oh, di situ ada angkanya, di situ ada angkanya. Setelah kami kasih angka terima, masih ada lagi angka di bawah meja itu. Sehingga sangat sulit bagi kami untuk menghitung berapa total investasi. Malah lebih besar angka yang di bawah kali ya. Kami tidak bisa menghitung berapa total investasi, sehingga kalau tidak bisa kami menghitung total cost, tidak bisa kami menghitung berapa total profit, karena itu harus di total revenue dikurangi total cost, dapatlah profit ya, total profit kan gitu ya. Ini tidak bisa dihitung gitu ya kan. Karena itu kebanyakan kami itu mundur katanya, karena tidak tahu hitung-hitungannya gitu. Itu kan praktek-praktek kolusi dan kolusi itu ya. Terus yang kedua apa? Ini kan baru kan ketiga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua katanya adalah stability. Ya, jangan kami udah investasi lalu Anda bakar-bakar bakar ban di depan tidak bisa, tidak tenang kami bekerja. Benar juga kan gitu ya. Yang ketiga law enforcement. Penegakan hukum. Tapi setelah saya pelajari, mereka itu baru mau investasi kalau hukum itu sudah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sebelum dia investasi, dia minta undang-undang yang ada dirubah dulu, disiapkan dulu gitu. Gitu. Nanti kalau sudah sesuai dengan seleranya, baru dia masuk. Nah, dan nanti kalau seandainya ada pelanggaran terhadap undang-undang yang ada itu, maka dia minta undang-undang ini supaya ditegakkan, hukum ini ditegakkan. Jadi hukum yang ingin dia tegakkan, hukum yang sudah sesuai dengan selera dia. Oh, tapi sama cocok nggak untuk Indonesia? Belum tentu. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah kan gitu ya. Nah, jadi kesannya law enforcement bagus gitu ya, tapi law yang mana yang akan ditegakkan? Yaitu law yang sudah berpihak kepada mereka, law yang sudah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini juga kayak undang-undang omnibus law ya. Nah, ini gimana menurut undang-undang omnibus law itu kan lebih berpihak kepada keinginan mereka kan, bukan berpihak kepada rakyat kan gitu ya. Nah, jadi kayaknya mereka itu baru mau investasi kalau seandainya undang-undang yang akan diberlakukan itu adalah undang-undang yang sesuai dengan selera mereka. Jadi menurut saya itu tidak fair juga. Gitu ya. Jangan sampai merugikan negara Indonesia gitu ya. Kalau masih win-win solution sih oke-oke aja lah. Dalam kesimpulan saya, mengapa negara kita masih kayak begini? Karena undang-undang yang ada di negeri ini lebih banyak menguntungkan investor, lebih banyak menguntungkan pemilik kapital daripada menguntungkan rakyat. Sehingga akibatnya rakyat hidupnya masih seperti sekarang gitu. Oleh karena itu menurut saya diperlukan seorang pemimpin yang berani bersikap, yang berani mengambil tindakan dan kebijakan yang kira-kira ya di sana untung, di sini untung, di sana senang, di sini senang. Gitu. Investornya senang, tapi rakyat juga senang gitu. Jangan hanya investor sekarang senang, lalu rakyat nggak senang, jangan seperti itu. Tapi juga jangan hanya rakyat senang, investornya nggak senang, jangan seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu harus dicari, dibicarakan betul secara baik. Kira-kira seperti apa itu? Ya juga banyak juga yang orang sinyalnya kan laporan dari hasil tambang, jumlahnya itu kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kenyataan sehingga pendapatan pajak bisa berkurang ya. Iya betul Pak. Ya masih ada oknum seperti itulah. Iya betul.